waiting for his time to strike because there is a lot of chopping and changing and there is a long way to go in this race as we see Veda Pratama. Drama besar terjadi di ajang balap VIN Junior GP di Aragon. Tim Honda Asia kembali menuai sorotan tajam setelah terbukti memutuskan memasang suspensi baru pada motor Veda tanpa memiliki data akurat. Keputusan ini nyaris berbuah petaka karena setup yang keliru membuat motor kehilangan stabilitas dan membahayakan sang pembalap muda. Sejak awal sesi latihan, performa Veda terlihat janggal. Motor sering memantul berlebihan di sektor cepat dan di tikungan teknis. Bagian belakang motor sulit dikendalikan. Sumber internal menyebutkan bahwa suspensi baru ini belum pernah diuji di lintasan dengan karakteristik seperti Aragon dan tidak ada simulasi data yang memadai sebelum dipasang. Situasi makin memanas saat Veda hampir kehilangan kendali di lap-lap awal race, membuat penonton dan kru terkejut. Banyak pengamat menilai langkah Honda Asia ini menunjukkan lemahnya manajemen teknis tim. Alih-alih meningkatkan performa, eksperimen tanpa riset mendalam justru membahayakan aset terbesar mereka, Veda. Kini publik menuntut penjelasan resmi dari Honda Asia terkait keputusan kontroversial ini. Bagi Veda, insiden di Aragon bukan sekedar masalah teknis, tapi juga sinyal kuat bahwa karirnya bisa terancam jika tim terus mengabaikan aspek keselamatan demi uji coba spekulatif. Riwayat kelam Honda Asia, Veda pernah cedera, crash berulang kali jadi sorotan. Kiprah Veda di ajang internasional kembali mengundang perhatian. Bukan hanya karena bakatnya di lintasan, tapi juga catatan kelam yang membayangnya saat bersama Honda Asia. Publik mulai menyoroti fakta bahwa sang pembalap muda ini pernah mengalami cedera serius ketika membela tim tersebut. Ditambah riwayat crash berulang yang menimbulkan tanda tanya besar soal standar keselamatan dan kualitas teknis tim. Beberapa tahun lalu, Veda harus menepi dari balapan akibat cedera yang didapat usai kecelakaan di kecepatan tinggi. Saat itu, sumber internal mengungkapkan adanya masalah pada setelan motor yang tak sesuai dengan karakter lintasan. Meskipun insiden tersebut sempat dianggap sebagai bagian dari resiko balap, banyak pihak kini menilai bahwa faktor teknis dan manajerial tim punya andil besar. Catatan Honda Asia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bukan sekali dua kali pembalap mereka terlibat insiden di lintasan akibat kehilangan grip atau kestabilan motor. Dalam beberapa kasus, investigasi informal dari teknisi luar menemukan indikasi bahwa riset dan setup yang dilakukan tim tidak cukup matang sebelum race berlangsung. Bagi Veda, pengalaman cedera dan rentetan crash ini menjadi pengingat bahwa bakat luar biasa harus diimbangi dengan dukungan teknis yang aman dan profesional. Jika tidak ada perubahan signifikan di Honda Asia, banyak yang khawatir riwayat kelam ini bisa kembali terulang, bahkan dengan konsekuensi yang lebih serius. Terjerat kontrak, Veda sulit dilepas dari Honda Asia yang diduga hanya memanfaatkannya. Talenta emas Veda yang saat ini menjadi salah satu pembalap muda paling diperhitungkan di kancah balap internasional, ternyata tengah berada dalam situasi sulit. Sumber internal mengungkapkan bahwa kontrak eksklusif yang ditandatangani dengan Honda Asia membuat Veda nyaris mustahil pindah ke tim lain, meskipun performa tim saat ini jauh dari kata kompetitif. Kontrak tersebut disebut-sebut memuat klausul ketat yang mengikat Veda selama beberapa musim ke depan, termasuk pembatasan untuk bernegosiasi dengan pabrikan lain tanpa persetujuan langsung dari manajemen Honda Asia. Klausul ini menurut sejumlah pengamat justru membuka peluang tim memanfaatkan nama besar Veda demi kepentingan komersial dan citra, tanpa memberikan dukungan teknis yang memadai di lintasan. Veda adalah aset marketing yang luar biasa. Sayangnya alih-alih membangun motor dan tim yang mampu bersaing, fokus mereka justru pada exposure media dan promosi, ujar seorang analis MotoGP yang enggan disebutkan namanya. Situasi ini membuat Veda seperti terjebak dalam dilema. Di satu sisi ia ingin terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi,
Namun di sisi lain, kontrak meningkatnya pada tim yang kerap dikritik karena strategis teknis yang lemah. Beberapa pihak khawatir jika kondisi ini berlanjut, potensi besar Veda akan terhambat dan karirnya bisa stagnan di level yang sama. Publik ini menunggu langkah selanjutnya dari Honda Asia. Apakah mereka akan memberikan dukungan penuh dan membangun paket motor yang kompetitif, atau justru memanfaatkan Veda sebagai wajah tim tanpa memikirkan perkembangan karirnya di lintasan. Veda, magnet sponsor yang menguntungkan tim pabrikan. Di balik performa impresifnya di lintasan, Veda ternyata memiliki nilai tambah yang sangat besar bagi tim pabrikan. Daya tarik luar biasa terhadap sponsor, bakat usia muda, dan citra positifnya membuat banyak brand berlomba untuk menempelkan logo mereka di motor dan wearpack sang pembalap. Sejumlah sumber di lingkungan paddock menyebutkan, ketertarikan sponsor terhadap Veda bukan hanya karena potensinya meraih hasil bagus, tapi juga karena popularitasnya di pasar Asia dan daya jangkaunya di media sosial. Faktor ini memberi keuntungan besar bagi tim pabrikan yang menaunginya, terutama dalam hal pendanaan operasional dan pengembangan motor. Nama Veda di poster promosi sudah cukup untuk membuat brand tertarik. Dia bukan sekadar pembalap, tapi aset komersial yang langka, ujar seorang manajer sponsor yang sering menangani kontrak di ajang balap internasional. Bagi tim, kehadiran Veda seperti aliran dana yang lebih stabil dari sponsor, bahkan di musim ketika performa teknis tim tidak maksimal. Tak heran banyak pabrikan rela mengamankan kontraknya lebih awal untuk memastikan mereka bisa terus menikmati efek positif dari popularitasnya. Dengan kombinasi kemampuan balap dan nilai komersial tinggi, Veda kini bukan hanya aset di lintasan, tetapi juga mesin uang yang membuat tim pabrikan tetap kompetitif dari sisi finansial. Ke depan, pertanyaannya tinggal satu, apakah potensi besar ini akan dimaksimalkan untuk prestasi di podium atau hanya dijadikan alat branding semata? Jadi menurut kalian, apakah ini bisa jadi sentilan bagi Veda untuk segera keluar dari Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.